Jadi saya itu dari dulu gak pernah suka anak-anak. Lihat anak-anak di luar lari-lari, teriak-teriak, gemes banget rasanya. Aduh, anak kecil tuh repot. Sangat-sangat high maintenance. Aku tanya nih, kenapa kau sudah lebih senior? Kenapa sih aku itu menjadi bagian dari melahirkan manusia berdosa di dunia ini? Jadi aku mikirnya sampai segitu ya. Oke. Child free atau tidak buat saya itu bukan dilihat dari keputusan akhirnya, tapi prosesnya, mengapa, prosesnya, tujuannya apa gitu. Pokoknya ketika kita sudah sama-sama yakin, kita obrolin masa depan. Nah, kita ngomongin tentang hal ini. Kalau cuman mesti berapa bulan sebelum nikah terus baru bilang kan kesannya menjebak gitu Gary. Sudah. Kemana? Ayo udah cinta sama aku kan. Udah bayar vendor, udah pesen gedung. Wah. Mau mundur loh. Halo semua, welcome to episode kedua podcast kita, yaitu podcast yang sama, Pak Coy, podcast GKI Coyudan. Ya, bersama saya, dan hari ini saya ditemani dengan host yang baru gitu, yang katanya occasional aja, sekali-sekali aja. Kalau sekali-sekali berarti masih bisa diundang lagi sekali lagi gitu ya. Ya, jadi perkenalkan ya, nama rekan host saya ini, siapa namanya? Halo, namaku Cindy. Cindy, bisa perkenalkan sedikit, Cindy siapa ini? Namaku Cindy, aku mungkin jemaat sedikit banyak baru lihat belakangan terakhir, karena saya baru bergabung pelayanan di GKI Coyudan. Saya punya satu suami di gereja ini, yang juga pelayanan sebagai TPG Remaja Pemuda. Bapak Gerald. Harus disebut namanya. Iya, dan saya punya satu anak yang mungkin lebih terkenal dari kita berdua. Iya. Kalau lihat di area gereja ada yang mirip dia, itu anaknya berarti. Oke, dan kita bersama ini hari ini bersama dengan dua narasumber kita gitu ya. Yang pertama ada Kak Kesha. Hai, halo. Dan yang kedua ada Cik Nova. Ya, mungkin Kak Kesha kasih perkenalan sedikit Kak Kesha. Halo semuanya, saya Pendeta Kesha. Sudah terkenal tuh. Saya melayani di GKI Coyudan, sudah punya suami dan 2 anak. Oke, 2 anak. Nah, kalau Cik Nova bagaimana Cik Nova? Halo, nama saya Nova, jemaat Coyudan juga. Suaminya 1 juga sama ya. Anaknya 2. Anaknya 2. Oke. Mungkin bisa dijelaskan ya. Jadi kita lihat di sini ada Kak Kesha yang backgroundnya pendeta gitu ya. Nah, Cik Nova ini backgroundnya lebih ke psikologi gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang child free gitu ya, tentang child free, karena child free ini sudah menjadi tren belakangan ini. Saya kira dari tahun lalu ya, 2 tahun lalu ya. Child free ini dimulai sebenarnya kalau di Indonesia ini karena masuk berita dari Korea ya, Korea dan juga Jepang. Dimana Korea, Jepang ini mulai mengalami penurunan jumlah penduduk. Itu bukan karena ketidaksengajaan, tapi karena ada kesengajaan, dan ternyata ada budaya child free ini ya muncul, sehingga orang-orang kebanyakan memilih untuk child free atau tidak menikah malah. Tidak menikah atau child free seperti itu, karena dianggap ada pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu ya. Dan nanti kita akan bahas lebih dalam bersama dengan narasumber kita dan juga dengan co-host kita seperti itu ya. Nggak apa ya, co-hostnya ikut jelasin. Oke, gitu. Nah, by the way saya mau ngobrol dikit dengan co-host kita ini. Untuk co-host kita ini ya, Cindy. Cindy katanya dulu pernah punya pengalaman ya untuk hampir memilih untuk child free seperti itu ya, Cindy ya. Betul sekali. Why? Kenapa seperti itu? Jadi saya itu dari dulu gak pernah suka anak-anak. Iya. Jadi tuh kalau misalnya lihat anak-anak di luar lari-lari, teriak-teriak,
Gemes banget rasanya. Ini gemesnya mau Penjitet. Gemes Bukan banget. gemes yang gemes. gemes arti yang negatif. Bukan menggemaskan tapi gemes banget gitu. Iya. Enggak kelihatan loh. Iya loh. Iya. Pintar menyembunyikan ya. Semua Atau malah berubah. jadi ibu memulihkan. Iya. Oke. Ada masa begitu ya. Ini menarik yang jadi Betul. ibu memulihkan ya. Nanti kita bahas deh. Oh gitu. Tapi masa sesimpel itu sih, karena cuman nggak suka aku sama anak-anak kayak gini, udah lah nggak usah gitu punya. Nah, awalnya saya pikir karena itu ya. Karena anak kecil tuh repot. Sangat-sangat high maintenance. Nangis harus diurusin, makan harus diurusin, tidur juga harus diurusin, belajarnya semuanya harus diurusin. Tapi saya pikir-pikir apa yang saya rasakan itu karena dari saya pribadi, saya melihat apa yang membentuk saya, membuat saya tidak suka sama anak-anak. Nah, ini pasti narasumber kita bisa jelasin nanti. Iya. Padahal yang berpengalaman beliau ya, yang jelasin orang lain. Gini Bu, Anda yang cerita soal experience-nya apa, nah mereka dengan sudut pandangnya menjelaskan, kamu kayak gini. Iya, enggak apa-apa. benar-benar. Mungkin bisa berarti nggak? ada Nggak masa terlalu. lalu, tapi sudah paham ya bahwa Iya, jadi ternyata kenapa kok aku tuh nggak suka anak-anak. Kamu Jadi, sudah menemukan betul. why-nya tuh sudah ketemu. why-nya sudah ketemu. Tapi ini nggak terlalu personal ya, bisa di-sharekan ya? Oh bisa, pengalaman. bisa Oke. banget, bisa Oke, banget. oke, Karena oke. Gimana, karena Bu? aku yakin banyak juga mungkin wanita-wanita Perempuan-perempuan yang ya, relate. perempuan-perempuan di luar sana yang bisa sangat relate. Karena apalagi kita itu kan di zaman sekarang itu mau ada karir, mau mengejar perkembangan diri sendiri juga. Jadi saya dulu tuh merasa bagaimana ya kalau nanti saya menikah dan saya punya anak, apa-apa yang saya mau kerjakan pasti saya akan terhambat karena saya harus mengurusin anak di rumah. Tapi ternyata jauh sebelum itu, ya itu saya sempat sadar kalau ternyata saya itu nggak suka anak-anak karena ternyata masa kecil saya sebagai anak-anak itu saya nggak merasa saya mendapatkan perhatian. Saya nggak merasa saya itu diurus dengan baik lah gitu oleh orang tua saya. Jadi saya merasa, aduh kalau punya anak itu nggak main-main loh. Banyak yang harus dicurahkan, banyak yang harus dikorbankan. Apakah saya siap menjadi seorang ibu yang baik? Apakah saya siap mengurus anugerah yang Tuhan percayakan? Kalau Tuhan percayakan kepada saya. Sampai akhirnya saya pikir di dalam pembicaraan saya dengan suami gitu ya. Karena kan child free itu bukan keputusan hanya dari si wanita, tetapi juga harus ada obrolan dengan sang suami gitu kan. Suami saya itu mau banget punya anak. Dia itu suka banget sama anak-anak. Saya pikir mau mendukung keputusan. Oh iya. Jadi di suami senang awal ya, senang anak-anak. Di awal pernikahan kami tuh kita bergumul. Bagaimana ya? Ya ditunggulah. Coba sambil terus kita doakan sampai akhirnya saya sadar saya siap nggak siap. Kalau Tuhan kasih, Tuhan yang akan perlengkapi. Tuhan yang akan menyiapkan saya. Sama seperti panggilan saya. Kalau saya tunggu saya siap, saya pakai kekuatan saya sendiri. Bukan bersandar dengan kekuatan dan anugerah Tuhan. Menyadari hal itu, berangkat dari situ, akhirnya saya mulai perlahan, ya udah Tuhan kalau memang ini yang Tuhan mau, tanpa melawan, tanpa mengatur Tuhan, saya akan pasrahkan, saya akan percayakan hidup saya, Tuhan yang atur, Tuhan yang sertai, Tuhan yang kuatkan. Ketika saya melunakkan hati saya, tidak mengeraskan lagi, disitulah akhirnya Tuhan percayakan di waktu yang sangat tepat gitu. Ketika saya mulai merelakan itu, mulai akhirnya yaudah Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang hidup saya. Berarti dari awal kalian nggak ini ya kayak mikir program punya anak atau tiba-tiba ada aja gitu kayak hamil tiba-tiba aja. Secara teknisnya nggak sampai awalnya ya, sampai maksudnya program. Ada kalian kepikiran nggak? Udahlah kita setuju maka kita buat program ini supaya bisa punya anak gitu. Oh no. Karena kita punya prinsip sama. Jadi saya dan Gerald itu sama-sama berpikir manusia mau berusaha jungkir balik kayak gimana, kalau Tuhan gak kasih gak akan ada. Banyak orang-orang wanita di luar sana yang istilahnya mungkin sehat, siap secara finansial, tapi Tuhan gak kasih di dalam pernikahan mereka. Betul. Dan
siapalah saya yang mau mengatur Tuhan dengan segala apa yang saya punya, dengan kesiapan dan ketidaksiapan saya? Ya biar Tuhan yang atur. Kenapa saya yang atur? Jawaban sarjana teologi itu memang saya, ya. Saya agak berat nih, soalnya saya biasanya ngoreknya dari logikanya gitu. Ini udah Ini bawa sudah, Tuhan nih. Aduh, sudah bawaannya sudah. Memang benar-benar lulusan sekolah teologi ini gini ya ternyata ya. Wah, luar Terima biasa. kasih, saya harus belajar. Harus sekolah lagi kayak saya. Iya. Vibes-nya beda ya gitu. Vibes-nya langsung Gini anget. Beliau ini tadi berarti bisa dibalik ya, kalau misalnya sudah berusaha itu pun bisa nggak punya anak gitu. Tapi berarti kebalikannya, kalau saya berusaha untuk tidak punya anak, bisa jadi tiba-tiba punya anak gitu ya. Of course. Seperti yang terjadi kepada saya. Saya berusaha tidak punya anak. Tapi Tuhan berkata lain. Yang belum menikah mungkin nggak ngerti. Iya, oke deh. Iya, saya mau tanya teknisnya gimana itu. Wadaw. Tapi gimana buat sholat Praga? Role play. Kacau ya. Oke, gitu ya. Oke. Mungkin tadi ya, tadi itu baru sharing dari satu orang gitu ya, yang real life dia hampir memutuskan untuk child free seperti itu ya. Mungkin para narasumber kita ini mungkin punya referensi yang lebih luas. Pernah akan melihat bahwa alasan-alasan yang lebih luas dari sekedar kayak kepahitan dan segala macam. Ada nggak seperti itu? Selain itu, kalian menemukan? Mungkin dari Cik Nova dulu deh. Yang memutuskan child free ya. Yang memutuskan child free itu kalau sebenarnya tadi enggak 2 tahun terakhir sih, lagi sebenarnya udah mungkin 10 tahun belakangan ini gerakannya itu, terutama tapi di Eropa. Di Eropa, ya betul. Lalu di Asia 5 tahun terakhir ini masif. Nah di Indonesia yang barusan 2 tahun terakhir ini, karena kan Indonesia kemarin kan katanya Pak siapa yang berkhutbah itu, kayak yang negara religius nomor 1. Oh, negara religius Indonesia. Indonesia negara religius nomor 1 kan kemarin di khutbah kemarin itu ya. Iya. Jadi kan sangat-sangat kontra ini child free ini. Padahal sebenarnya sudah banyak couple yang memutuskan ini, tapi kebukanya baru lately aja gitu. Kayaknya juga karena influencer nggak sih, Ci? Nah, yang pertama sekarang kan tuh ada banyak yang influencer yang Muslim. Dia sering vacation, apa sih namanya, traveling. Dan mereka berdua memutuskan, itu kan kontra banget, apalagi di agama Islam ya. Ya betul. Itu kan wah sangat kontra, makanya kan ternyata dari situ banyak netizen yang setuju. Oh iya loh, kenapa gitu. Nah dari yang setuju-setuju ini sebenarnya ada, bisa dibagi menjadi 2 ya penyebabnya. Yang satu itu karena internal, yang salah satunya kayak Cindy tadi. Yang kedua ya karena eksternal, karena ikut. Jadi lagi tren aja baru. Lagi tren. Tetapi lebih banyak karena faktor internal ya. Dan itu memang bukan kan ya kepahitan bisa salah, tapi enggak juga sih, karena banyak kita tuh, generasi kita pada umumnya itu banyak kok yang enggak puas dengan our upbringing. Rata-rata hampir bisa dipastikan 90% itu kita nggak punya relasi yang baik sama orang tua. Karena dengan orang tua dengan semua keterbatasannya ya, tahu atau tidak sengaja ataupun tidak sengaja. Tapi tetap memutuskan punya anak tuh. Banyak yang maksudnya dari keluarga yang unhappy, tetapi enggak masalah punya anak. Tapi kan bukan terus langsung kayak sini, malah aku mikir dia baik gitu loh. Karena menyadari aku kayaknya enggak punya modal deh untuk jadi orang tua, untuk jadi ibu. Ya kan? Itu justru baik loh, dengan penuh awareness. Kayaknya aku apa bisa ya jadi ibu. Nah, itu berarti yang memutuskan child free itu justru biasanya yang benar-benar mengelola semua pengalaman hidupnya secara baik malahan. Jadi sih karena dengan sama-sama kepahitan, buktinya di Indonesia penduduknya masih banyak-banyak aja. Oh iya. Di India masih banyak-banyak aja gitu. Jadi tidak semua otomatis karena kepahitan di keluarga lalu memutuskan untuk child free, tidak. Gitu. Tidak otomatis. Nah, meskipun alasan itu bisa jadi
untuk menjadi keputusan untuk child free gitu. Sih. Tapi inti juga ya, merasa ada yang unhappy dengan punya latar belakang kepahitan dengan keluarga, tetap punya anak, tapi yang jadi korban malah anak-anak. Oh iya pasti. Karena nggak semua orang mengelola pengalaman hidupnya dengan cara yang supposed to be gitu sih, Regi. Jadi ya udah punya anak tuh kayak otomatis, kayak hidup aja yang apa sih tujuanmu, ya udah menikah, habis menikah ya punya anak, habis punya anak itu kayak nggak kepikiran segitu dalamnya, cuman ya anak itu adalah akibat otomatis dari pernikahan begitu. Iya, betul. Berarti itu ya cuman apa kayak tradisi budaya yang kan memang udah nikah ya udah punya anak aja. Iya, social expectation, social tanggung jawab, tanggung jawab sosial, ya social pressure. Social pressure kan bisa jadi juga ya. Itu tadi alasan yang pertama ya tadi yang internal ya. Iya, yang internal, yang memang ada faktor lain kayak finansial. Jadi tapi semuanya intinya satu kok, yaitu kayak tadi saya sebutkan sini tadi, ya merasa aku enggak mampu, apakah aku bisa atau tidak, lalu habis itu istilah Jawanya geret genteng karena merasa dirinya enggak mampu, akhirnya kemana-mana. Ya tuh kan, karena ternyata secara ekonomi juga belum settle. Terus di dunia ini yang begitu jahat, banyak kasus bullying. Gimana sih? Adakah tempat aman untuk anak? Ada satu point of view, ada temanku yang lagi kandidat PhD. Dia di teologi filsafat. Ini biasanya orang-orang filsafat ini yang berpikirnya jero ya. Unik loh, beliau tuh memutuskan memang child free. Jadi dari sekolah teologi yang cukup bagus, masih cukup terkenal di Indonesia. Aku tanya nih, kenapa kok sudah lebih senior? Kenapa sih aku itu menjadi bagian dari melahirkan manusia berdosa di dunia ini? Jadi aku pikirnya sampai segitu ya. Jadi kan kalau kita pakai basic, semua manusia sudah berdosa kan, termasuk baby tuh. Jadi ngapain aku menambah lagi nih populasi manusia berdosa di dunia ini gitu. Dan itu jawaban dari kandidat PhD loh, teologi filsafat gitu. Jadi dan ini beda kalau yang lakinya, kalau yang perempuannya wah penyuka anak-anak banget. Oh gitu. Terus, tapi you know what? Akhirnya punya anak satu. Mungkin karena tapi jawabannya yang laki begini. Ketika akhirnya mereka launching tuh foto babynya, karena gue tanya tuh sama aku kenapa? Because my love for my wife. Oh gitu. Tapi standpointku, actually aku tetap nggak mau. Tapi karena cintanya begitu besar kepada istrinya dan dia tahu istrinya tuh pengen banget, makanya ya win-winnya ya udah satu aja. Tapi itu aku cenderung ngelihatnya itu bukan child free. Menurut child free itu lebih ramah ya. Maksudnya gini, ada yang namanya antinatalisme, tahu nggak? Antinatalisme itu salah satu. Karena aku lihat point of view-nya laki-laki ini lebih ke antinatalisme, karena melihat manusia ini sebagai polusi, tanda kutip, memenuhi dan juga merusak, gitu ya. Mungkin dia melihat dari sudut teologinya bahwa memang ya manusia berdosa, gitu ya. Ya udah penuh juga, udah ngapain nambah-nambahin lagi. Gitu. Sampai ada yang kalau nonton yang Marvel itu. Yang Marvel itu kan apa Thanos itu kan menghilangkan setengah populasi bumi. Iya loh. Ya, supaya bumi lebih sustainable. Meskipun ada yang tanya gitu, daripada ngurangin jumlah manusia, kenapa kamu gak nambahin jumlah source aja? Tapi jumlah manusia terakhir tuh tercatatnya ganjil loh, Regi. Kalau dihilangin separuh gimana coba caranya? Dengan separuh. Gak bisa setengah-setengah maksudnya. Catatnya ganjil loh coba. Nggak penting. Iya siap. Oke. Tadi faktor eksternal ada ya tadi udah ya tadi. Ya tapi itu kecil ya, karena ini lagi booming, terus child free sebenarnya beberapa couple yang bilang nanti aku child free aja, itu nggak terlalu memikirkan sedalam itu sih, cuman karena memikirkan ya dari sisi effectiveness aja, ya kayak tadi enak loh, nggak punya anak tuh enak. FOMO. Ya nggak keluar uang, nggak usah repot, aku bisa kemana-mana seenaknya gitu. Jadi bukan yang dari pemikiran yang mendalam. Betul. Karena dari sisi effectiveness aja. Memang eksternal tuh hanya bicara soal itu tren ya. Banyak yang kalau lain. Misalnya
Atau mungkin Apalagi, Kak Kesha? Peran gender ya, jangan-jangan memang ada faktor eksternal sosial konstruksi gendernya gitu yang timpang nih. Memikirkan bahwa perempuan masih menjadi pusat dari pengasuhan anak-anak, kekurangan peran ayah yang membuat para perempuan itu jadi mikir 100% harus di aku, padahal nggak gitu kan, gitu, sehingga membuat perempuan-perempuan menjadi merasa tadi ya sharingnya Cindy tadi, ini ku semua terhambat, padahal ya bukan masalah ideal ya, tapi padahal pengasuhan itu kan dua-duanya. Yang membedakan perempuan dan laki-laki itu kan hanya 3, menstruasi, menyusui, dan melahirkan. Bapak bisa gendong, bapak bisa nyusuin pakai DOT, ya, entah itu ASI yang dipumping atau sufor gitu, bapak bisa mandiin, bisa nungguin, bisa ngajak main, gitu. Semua bisa kok, bisa deh, bisa. Masih banyak ketimpangan konstruksi gender yang sangat-sangat timpang sebenarnya. Oke, social construct ya, gender construct dong berarti kalau lebih spesifik ya. Kalau gender construct sendiri kan dibuat dari entah itu budaya, tradisi atau media jangan-jangan. Karena gini sih, kalau misalnya dari budaya atau tradisi gitu ya, berarti kan ada akarnya tuh. Misalnya memang zaman dulu itu orang-orang memang fokus banget nih di pembagian itunya tuh. Pembagiannya itu bener-bener kelihatan. Kayak misalnya ya, yang laki-laki itu harus bener-bener mereka itu harus kerja cari uang aja gitu. Kita lebih ke ini deh, ke lebih zaman dulu deh. Berburu. Oh iya. Nah, yang perempuannya di rumah kan mereka harus memelihara ya penerus dari misalnya suku itu gitu supaya ini seperti itu. Tapi ada di film Disney itu perempuannya berburu loh. Apa sih? Tahu nggak sih yang ada film Disney yang Brave. Bukan Brave kan yang mana? Brave kan mana? Yang itu loh satu keluarga. Tapi memang itu perempuannya berburu loh. Ada suku di Hawaii yang memang dia itu terbalik. Yang laki-laki itu mereka masak, yang perempuan itu yang mereka itu hunting. Tapi lagi ini secara umum lah, secara kita umum, ngomongin secara general ya, bahwa general. rata-rata gitu, apalagi di timur tengah sana gitu ya, Cipuletan ya. Dulu sejarahnya begitu, tapi tidak ada tambahan. Artinya gini, perbedaan itu hanya perbedaan tugas. Di sini kan bukan lagi perbedaan tugas, tapi tambahan-tambahan. Ya kalau di rumah ya harus perempuan. Jadi ada ketimpangan di situ. Sejarahnya memang begitu, tapi dilihatnya pure pembagian tugas. Tapi sekarang kalau maksudnya patriarki zaman dulu itu ya, ditambahi nilai-nilai pembagian tugas ini ditunggangi oleh nilai-nilai patriarkal yang membuat ini bukan lagi pure pembagian tugas yang setara, tapi justru penindasan gitu. Oke, itu berarti pengkerdilan gitu ya. Oke. Itu kan berarti yang pertama berarti dari ini gender construct ya. Seperti itu ya. Iya. Dan menjadi ibu rumah tangga, tidak berkarya di luar, banyak orang yang kerjaanmu apa? Hanya ibu rumah tangga gitu, merasa ibu rumah tangga bukan menjadi satu karir juga loh itu gitu. Karena kita menghasilkan manusia nih dalam tanda kutip. Dan mendidik ya. Tapi memang terakhir yang teori yang saya baca itu memang anak-anak itu lebih bagus ketika di rumah itu bersama dengan ibunya daripada bapaknya dari segi ininya. Dari segi intelektualnya, kognitifnya. Itu yang terakhir saya baca. Di mana? Ya. Bukunya apa lagi? Ini di artikel sih. Oke. Itu ininya sih. Itu yang dulu saya baca ya. Saya nggak tahu sekarang gimana teorinya sudah berkembang. Tapi ada juga yang melihat bahwa sebenarnya ketiadaan sosok bapak ini juga jadi punya efek ke anaknya juga gitu. Sangat. Harus tetap ada, kayak misalnya nih kalau mau lihat ke diri saya juga ini child free ya, betul ya? Aku bahasnya ke situ, mungkin sedikit singkat aja. Kayak misalnya karena bahas soal gender soalnya kan, gender role gitu ya. Saya cenderung ketika bapak saya meninggal gitu waktu saya kecil gitu, saya cenderung merasa lebih ke ini aja sih. Saya nggak tahu itu bawaan atau enggak. Saya cenderung kalau bahasanya sekarang itu lebih nggak percaya diri gitu loh. Iya, nggak percaya diri. Saya merasa nggak percaya diri. Apa sih ininya sekarang itu kayak punya
merasa bahwa dirinya itu insecurity, merasa tidak aman insecurity sebenarnya. Ya, saya merasa lebih insecure. Gitu. Kalau saya mau compare sama teman-teman saya gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini bisa jadi bawaan atau memang ada pengaruhnya, ini cukup berpengaruh. Memang ada pengaruhnya sih. Memang ada pengaruhnya sih. Bapak itu khususnya saya pernah karena pernah seminar ya sama Dr. Christine, dosen Unika tuh mengatakan bahwa memang fase Bapak tuh sangat berperan dan berdampak anak-anak di atas mulai dari 6 ya, ketika kognitifnya makin berkembang. Kenapa? Karena kehadiran Bapak akan mempengaruhi kepemimpinan diri dalam anak, memberikan rasa percaya diri, tahu menempatkan diri dan menggali potensi diri. Memang itu sangat berhubungan. Ya, berarti punya hubungan yang erat ya. Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya nih tadi sudah dijelaskan ya soal hubungan child free dengan kondisi psikologis dan spiritualitas orang gitu ya. Tadi kan dibahas dari sisi psikologi, bisa jadi apa tadi ya, jelaskan tadi ya, FOMO tadi ya. FOMO itu termasuk ini nggak sih tapi FOMO itu bukan term psikologi ya. Kalau dari psikologi ya sebenarnya justru orang-orang yang benar-benar memilih child free loh ya, dia karena dia banyak pertimbangannya dan lebih mengenal diri sih, lebih rata-rata ke beberapa temen yang kenalan yang memang bilang meskipun belum deal 100% child free gitu, tapi memandang bahwa it's okay lo gak punya anak itu ya karena kayak memahami bahwa membesarkan anak itu susah, butuh tanggung jawab besar, apa aku bisa ya gitu. Jadi memang memikirkan banyak hal gitu loh. Kebanyakan sampai akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki anak. Iya, betul. Kalau misalnya dari sisi spiritualitasnya gimana sih, Kak? Iya, sebenarnya sih gini ya. Sebelum kita mau ngomong child free itu mesti ditarik dari bagaimana relasi itu terbentuk antara calon istri dan calon suami. Ya, apakah mereka punya paham yang sama bahwa anak tentu bukan termsnya, bukan akibat ya, tapi kalau sudah menikah, kalau sudah menjadi suami istri, apapun bisa terjadi, punya anak atau tidak punya anak. Apakah itu sudah dipahami betul-betul? Apakah itu sudah menjadi komitmen bersama? Apakah itu sudah menjadi kesadaran? Menurut saya gitu. Jadi child free atau tidak buat saya itu bukan dilihat dari keputusan akhirnya, tapi prosesnya mengapa, prosesnya, tujuannya apa gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Jadi mesti sangat digali dulu. Betul bahwa anak-anak sekarang akan ribet membatasi banyak hal. Iya, memang harus diakui itu gitu ya. Punya anak di zaman sekarang itu sangat berbeda dengan zaman dulu, di mana support system seorang ibu atau orang tua tuh dulu bisa dititipin ke bisa ke nenek gitu ya. Kebanyakan sekarang keluarga muda harus dua-duanya bekerja. Kalau nggak bekerja nanti gimana gitu ya. Nggak punya orang terdekat, harus dipercayakan pada pengasuh yang banyak sekali ininya, isunya gitu. Tapi orang mau menikah itu ya bisa punya anak ya bisa tidak, apapun keputusan mereka child free atau tidak. Kalau mereka nggak mau child free ya tetap bisa punya anak. Kalau mau child free pun ya tetap juga kalau nggak mau child free tetap juga nggak bisa punya anak gitu. Jadi jangan terburu-buru ke sana, tapi tahu dulu dasarnya bahkan sebelum menikah. Gitu sih. Kira-kira alasan-alasan yang kayak misalnya tadi ya, yang tadi disebutin itu cukup nggak sih? Sebenarnya alasan-alasan yang repot lah inilah itu sebenarnya cukup nggak sih untuk jadi alasan untuk child free, atau sebenarnya janganlah kalau cuma itu doang alasannya gitu? Tentu tidak menurut saya ya. Anak itu menurut saya mereka tuh dalam tanda kutip selalu jadi korban alasan ketidakhadiran atau kehadiran mereka. Padahal sebenarnya yang bermasalah tuh kita gitu ya. Mereka hadir tidak pernah memilih orang tuanya. Mereka hadir tidak pernah memilih kondisi dan situasi orang tuanya. Jadi kalau mau shortcut, apakah itu cukup jadi alasan? Tentu tidak. Tapi apakah alasan itu bisa dipahami? Iya. Gitu. Jadi bisa dipahami, iya. Saya paham, itu repot. Itu digali terus. Tapi apakah hanya itu sebatas itu? Tentu tidak. Gitu. Gitu sih. Oke. Kalau dulu kalian memikirkan sampai sedalam apa waktu dulu memikirkan untuk child free itu? Diskusinya sampai sedalam apa? Kalau aku sih diskusinya sudah cukup firm ya waktu itu. Jadi mulai dari
betul kata Kak Keisha itu, kita pasangan tuh harus saling mengenal dulu sebelum akhirnya memutuskan menikah dan membentuk masa depan bersama. Karena sebelum menikah, aku tuh juga sudah ngomong sama Gerald gitu waktu kita deket dan mempersiapkan semuanya. Aku nggak mau punya anak. Udah jelas ya di awal. Aku udah jelas. Di awal. Jadi aku tuh dari awal udah firm. Tunggu. Ini ngomongnya beberapa ini waktu sebulan belum nih sebelum Oh nikah enggak. Sejak sebelum Sejak udah lama berelasi. Sejak taruhlah kita tuh kan sebenarnya sudah saling mengenal itu kan karena kita satu angkatan di kampus. Jadi kita udah berteman sebenarnya sebelumnya. Tapi ketika kita mulai menjalin relasi dan kita rasa relasi ini memang adalah untuk hal yang lebih serius, di situ kita sudah mulai ngobrol. Jadi nggak nunggu 3 bulan masa pranikah, 6 bulan. Kita jauh sebelum itu bahkan. Kita ini sama-sama penting. sama-sama ngobrolin itu. Pokoknya ketika kita sudah sama-sama yakin, kita obrolin masa depan. Nah, kita ngomongin tentang hal ini. Kalau cuman maksudnya berapa bulan sebelum nikah terus baru bilang kan kesannya menjebak gitu Gary. Sudah. Kemana? Ayo udah cinta sama aku kan. Udah bayar vendor, udah pesen gedung. Wah, mau mundur loh ya. Iya, itu penting. Itu penting untuk dibicarakan bahkan jauh sebelum kita akhirnya memfinalisasi semua persiapan untuk pernikahan. Karena ya mungkin kan kita bisa jadi tidak sepaham. Iya. Dan ketika kita ada ketidaksepahaman, bagaimana cara kita akhirnya sama-sama bisa jadi sepakat. Waktu itu sih kalau Gerald, ya udah nanti kita lihat. Semua ikut kehendak Tuhan. Aku pun juga begitu. Iya, pokoknya aku nggak mau. Tapi apa yang terjadi ke depan itu semua kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kita nggak akan bisa tolak apapun yang Tuhan mau kerjakan. Ya udah, kita jalanin. Tapi dari aku tidak mau. Sampai akhirnya ya benar. Tuhan sendiri yang mengerjakan perkaranya di dalam kehidupan pernikahan kami. Itu berarti proses mencegahnya kamu kurang sungguh-sungguh. Mau menolak kedaulatan Tuhan. Sampai ke situ ya. Bagus. Oke, One day Leo akan merasakan. Kamu bingung pembicaraan soon. ini nanti. Ya saya belajar gitu. Atau Leo memutuskan untuk single loh. Ini keputusan ini bahasan yang lain lagi. Jadi spouse free. Iya. Takesha udah gini, no. Ya soalnya di Instagram udah ada. Iya ya, saya mau ngomong apa nih? Susah saya ini. Saya suaranya berkomitmen gitu. Oke. Gitu ya. Tinggal pertanyaannya punya anak apa enggak gitu aja. Makanya saya lagi belajar misalnya dari ibu-ibu tercinta. Ibu kita Kartini. Ya, tadi kan kita ngomongin alasan-alasan ya. Alasan-alasan itu ya. Tapi saya mau tanya nih, bagaimana dengan dampak dari child free sendiri? Seperti itu. Karena memang kan ada keluarga yang memang child free gitu, entah disengaja ataupun tidak sengaja gitu ya. Meskipun child free itu memang cenderungnya kalau definisinya memang lebih sengaja gitu ya. Dan mereka itu fine-fine saja seperti itu. Walaupun dari sisi lain saya ngelihat bahwa keberadaan anak itu malah jadi pengikat antara dua orang tua gitu. Malah cenderung kalau misalnya nggak ada anak ini, dua orang ini jadi merasa ketika bisa ngambil keputusan yang misalnya salah gitu, yang akhirnya nggak memikirkan anak gitu kan. Jadi anak itu jadi kayak sebuah pertimbangan untuk memikirkan mengambil sebuah keputusan seperti itu ya. Gitu. Kira-kira dampaknya sendiri seperti apa gitu? Jangan dijawab. Ya kalau misalnya child free itu sudah diusahakan, sudah disadari dengan mantap gitu ya. Entah itu, ini kita nggak ngomong benar atau salahnya ya, kita ngomong soal orang yang sudah melalui banyak hal. Tentu ya memang ini tidak bisa digebiah-uyah ya. Tapi betul bahwa ada pengikat di antara suami dan istri itu iya pasti akan berefek. Bukan berarti orang yang tidak dikaruniai anak berarti ikatannya kurang kuat, bukan gitu juga ya, bukan gitu. Tapi memang dampaknya kalau ada anak, kita akan belajar untuk lebih memikirkan ada orang lain di luar dari hubungan kita berdua yang menjadi tanggung jawab yang besar gitu. Bahwa itu tidak berkaitan dengan ikatan Jadi bisa jadi kalau child free ini tidak dikelola, disadari terus-menerus dan tetap harus terbuka pada kemungkinan ilahi, mereka bisa jadi kesepian. Orang bisa beralibi. Ya anak itu kan bukan
investasi gitu ya. Bukan mereka yang akan menjaga saya tua. Oke, iya benar. Tetapi akan ada sudut di hati di mana kita kesepiannya bukan karena anak bisa berbuat apa setelah dia besar, bukan itu. Tapi ada nature dari seorang perempuan, dari seorang laki-laki yang mau mencurahkan kasih sayangnya itu tidak hanya kepada pasangan. Dia ingin sesuatu yang dia urus, dia rawat, dia nurturing, dia limpahkan kasih sayangnya di situ. Dan itu berbeda dengan punya peliharaan loh. Beda dengan punya hobi. Beda gitu. Jadi kesepian menurut saya di sini bukan kesepian yang dangkal. Tapi ada sesuatu di dalam dirinya yang, ini kasusnya child free yang disengaja loh ya. Bukan mereka yang memang sudah tahu bahwa ada kemungkinan tidak punya anak meskipun mereka berusaha. Itu beda. Itu beda. Karena dampak dari pasangan yang pada akhirnya tidak child free tapi mengupayakan supaya punya anak, itu kesepiannya pun menurut saya juga berbeda. Tapi orang yang sengaja akan mengatakan bahwa ada satu hal, ya saya nggak tahu ya karena saya nggak mengalaminya, tapi yang saya lihat begitu, ada satu hal dalam hatinya yang sepi gitu. Sepi ini jangan diterjemahkan jadi yang in a bad way gimana ya, memang ada lubangnya menurut saya sih. Tapi kakak pernah ketemu case-case yang seperti itu? Pernah ketemu case? Kalau kebanyakan sih saya mendampingi pasutri-pasutri yang belum pernah memutuskan untuk child free secara sengaja. Tetapi mereka tidak sengaja child free. Artinya adalah masalah kesehatan. Gitu. Lebih ke sana sih. Mungkin nanti kita bisa bahas tuh. Kalau ini Cik Nova sendiri menurut Cici? Kalau dampaknya bisa, sisi positifnya itu sih berdua bisa lebih, pacarannya lebih lama gitu ya? Iya, terus uangnya bisa untuk, kalau kita mau main rohani ya uangnya bisa untuk pekerjaan Tuhan. Main rohani loh ya, main rohani kita uangnya bisa. Kalau secara saya membayangkan kalau child free itu ya pasti kerja berdua tuh, karena yang perempuan bisa tuh bebas mau kerja karir dari jam 8 sampai jam 6. Terus uangnya bisa untuk itu traveling berdua, terus untuk terus yaitu untuk apa sih ya, kalau mau lebih mendalam ya kalian memutuskan itu tujuannya apa gitu kan. Kalau memang tujuannya, tapi rata-rata kalau tujuannya merasa tidak mampu untuk menjadi ibu atau menjadi ayah atau building a family ya biasanya tidak akan terlalu berdampak yang apa ke society sih Reki. Karena kan ya sudah ya untuk berdua aja, ya lebih ke fun berdua aja gitu. Karena kalau yang mungkin child free yang kayak Keisha bilang karena tidak sengaja, karena sudah berusaha tapi tidak dapat, itu akan lebih menerima itu sebagai makna, oke aku sudah berusaha tapi kenapa ya kok Tuhan tidak kasih ya. Mungkin Tuhan punya maksud lain ini. Berarti apakah kami berdua untuk lebih terlibat di dalam pelayanan mungkin atau misi kemana gitu, itu akan lebih mungkin. Tapi kalau secara sadar diambil berdua itu ya udah ya dampaknya ya lebih ke positifnya tadi. Itu positifnya yang happy berdua. Berarti aja. Yang Kak Keisha sebutin tadi itu lebih double dong pressure-nya. Yang mana? Yang apa namanya, misalnya sudah berusaha nih punya anak dan gak bisa, itu double. Yang pertama pressure dari expectation sendiri, yang kedua dari society ya. Ya pasti, itu pasti. Menurut saya itu pasti. Tapi memang pada akhirnya mereka akan sampai di titik, yang pasutri saya dampingi ya, akan sampai di titik menerima sih. Ya, pada akhirnya. Dan memaknai pada akhirnya. Gitu. Oke, tadi dampak positifnya tadi ya. Apa ada lagi dampak positif yang lain? Dan mungkin ini kan dari psikologi ya, nggak mungkin saya tanya soal tapi finansi, ini memang ekonomi gitu. Kasuistik ya. Ya, kalau ada temanku yang memutuskan untuk child free setelah jalan hampir 10 tahun, dia lately sih mulai merasakan tadi mungkin lonely yang Keisha bilang itu sih. Tetapi lonely-nya di sini lebih ke menurutku lebih ke faktor egois, karena dia bilang nanti kalau aku tua yang rawat siapa ya? Itu mulai kepikiran tuh. Dulu ketika awal-awal tuh kekeh banget, maksudnya pede bahwa enggak apa-apa, enggak punya anak. Ya itu mungkin kayak tadi Cindy bilang ya, karena dia juga waktu mudanya lihat anak-anak berlarian itu gemes pengen mites katanya. Jadi memang enggak seneng anak-anak gitu kan, sampai akhirnya udah enggak mau punya anak. Tapi terakhir ketemu setelah 10 tahunan gitu, mikirnya ke situ. Aku terakhir nih mikirin
kan getting old nih maksudnya setelah 10 tahun berlalu ini kan tambah tua yang rawat aku siapa ya sampai yang dipikirin itu ya yang rawat siapa ya gitu. Nah dari sini makanya aku bilang sebenarnya aku lihat dari segi psikologis ya untuk membesarkan anak tuh memang modalnya tuh sangat banyak yang harus kita persiapkan. Malah justru mungkin banyak kenalanku yang ketika aku ngelihat itu atau di berita-berita aku malah kadang mikirnya bilangnya gini lagi, harusnya orang-orang itu kayak gitu nggak usah punya anak aja. Yang jelas-jelas menelantarkan maksudnya si Nova, yang jelas-jelas menyakiti, yang jelas-jelas tidak mau membenahi diri maksudnya gitu. Kan pasti nggak ada modal untuk jadi good parent gitu loh, tapi malah punya anaknya 5, 3 gitu kan, dan semuanya malah menjadikan individu yang semuanya sakit hati nanti tuh besarnya itu jadi anak-anak yang terluka semua kan gitu. Saya punya pertanyaan liar tapi gimana? Enggak usah. Oke. Adanya mungkin penasaran. kesepian tadi ya, kesepian yang iya. ini aku jadi berpikir tadi temennya si Nova ya, aku siapa yang ngurus? Itu sebenarnya mungkin nggak, itu kelihatannya di luar kayak siapa yang ngurus. Yang keluar itu ya. Sebenarnya ya gini, orang yang belum merasakan punya anak gitu ya, entah itu disengaja atau tidak, belum pernah merasakan bahwa anak ini akan memberi dampak besar pengaruhnya pada orang tua dengan cara ketika nanti aku tua atau bahkan belum tua, sekecil apapun anak ini tuh bisa sayang ke kita, perhatian ke kita tuh luar biasa besar. Itu yang tadi aku bilang menjadi ibu tuh memulihkan. Selalu kita hanya melihat anak itu adalah kita yang taking care of them gitu ya. Mereka tuh cuman ngerepoti, hanya dari sisi itu aja. Mereka yang belum punya anak dan sadar bahwa aku mungkin nggak bisa menjadi ibu yang 100% baik atau bapak, nggak tahu bahwa kasih sayang kita tuh ada feedbacknya loh. Hanya mereka ngomong, ibu kenapa, mama kenapa, itu tuh sudah sangat menolong dan membuat kita merasa, ya ampun, mereka tuh bisa ya memperhatikan kita. Mereka yang hidup dalam rahim kita itu bisa ngerasa ya apa yang kita rasakan gitu. Betul. Itu yang orang tuh belum ngerti gitu. Meskipun orang yang punya anak juga nggak bisa sampai di titik itu gitu kan. Benar banget. Kalau dia nggak mengolah dirinya dan bertumbuh bersama anaknya gitu. Dan tahu nggak kalau anak-anak yang korban abuse itu pun sayang loh sama abusernya. Pernah baca A Child Called It. Nah itu kan di abuse sampai segitunya ya. Dan aku baca habis itu kan buku yang menurutku terrifying pertama yang aku baca, A Child Called It itu, dia itu bilang aku mengampuni ibuku gitu. Dan dalam perjalanannya dia disiksa segitunya itu masih ada pikiran loh, sayang. Atau ketika mamahku melakukan ini kepadaku itu membuat dia bahagia ya, mungkinkah gitu. Dan ketika baca ke ngambil S1 kemana psikologi ke S2 itu belajar tentang korban-korban abuse, anak-anak korban abuse itu, mereka itu ternyata punya hati yang begitu besar meskipun habis dihajar sama mamanya itu. Bagi mereka itu ya kayak kasarnya it's okay asal mama itu happy. Segitu menurutku tuh sakit ya maksudnya. Kayak apa gitu. Tapi aku tuh wow gitu loh. Dulu kan waktu belum punya anak tuh membaca buku-bukunya Tori Hayden itu kan bagiku gak masuk akal semua gitu loh. Anak-anak ini korban bullying ini tapi mereka punya hati yang segitu luas menyayangi gitu. Ya, menurut Cece orang yang kayak gitu, orang tua seperti itu lah pantas punya anak. Ya enggak, makanya. Cuman ya itu mana di sini ngomong kan kalau Tuhan yang mau mempertayakan, kan tadi Tuhan yang melengkapi. Kalau aku sebenarnya selama ini aku balik sih Sin, cuman mungkin kalau terlalu idealis ya, terlalu kurang menyertakan kuasa Tuhan. Kalau aku setiap kali jadi narasumber ke parenting atau ke bina pranikah, itu tuh aku maunya tuh gini loh. Dari sini kan belajar dari sini dari Kesha ya, bahwa kalau aku tuh bilangnya gini, kamu mau jadi parent persiapan dong. Jangan sambil jalan gimana. Aku selalu memfisikan itu kalau mau menikah itu kayak mau masuk ke ladang peperangan. Kamu belum menikah ya. Itu tuh battlefield gitu loh. Battlefield. Aku selalu ingat tuh kata-kata seorang pendeta yang lagu wedding yang
pernah yang mungkin angkatannya ya. Oh ya, pantesan itu kedengaran seperti suara perang. Nah itu sebenarnya lagu mau perang. Serius itu lagu Jerman. Lagu penghantar mau battlefield gitu loh. Kenapa makanya dipakai untuk lagu mau masuk ke pernikahan ya gitu. Jadi kita harus belajar banyak persiapan, banyak. Kamu mau menikah, kamu mau punya anak, ayolah prepare gitu loh. Ya aku selalu bilang konseling lah. Di gereja ini ada pendeta-pendeta yang ready. Karena memang kita semua tuh punya luka. Pasti punya luka dari keluarga kita masing-masing. Nah kalau mau menikah ayo konseling. Dikenalin dulu paling enggak lukanya. Nanti memang prosesnya panjang. Ada yang panjang, ada yang cepat. Kan tergantung ya. Enggak semuanya memang lama. Mau jadi orang tua belajar dong. Banyak baca buku. Banyak apa jadinya supaya enggak kayak tadi Kesha bilang enggak kayak sebab akibat aja. Ya sudah punya anak, lahir dulu nanti dijalani aja sambil jalan. Nah itu nanti siklusnya enggak selesai itu nanti gitu. Dan jadi bentuk tanggung jawabnya itu sih gitu. Dan ternyata dampak punya anak atau enggak punya anak itu meskipun aku tadi kayak cuma dalam hanya beberapa saat menentukan untuk child free dan akhirnya Tuhan berikan anugerah, aku sendiri merasakan dampaknya loh. Jadi ketika aku memilih untuk istilahnya nggak punya anak, dan ketika Tuhan kasih anugerah itu hadiah anak di tengah keluarga, dampaknya tuh beda banget. Ketika aku punya anak, aku belajar spektrum kasih Allah yang lebih luas. Bagaimana kita bisa mengasihi seseorang unconditional. Itu kayaknya nggak dapet tuh sama pasangan. Ya, mau nggak sih kamu mencintai pasanganmu dengan tanpa syarat? Iya. Ya berbeda. Iya, berbeda. Tapi sangat berbeda ketika kita punya anak. Ketika kita punya anak. Dan sayangnya anak ke kita ya kayak. Sayang. Ternyata aku bisa tahan lapar demi anakku. Ternyata aku bisa tahan nggak umpup dulu supaya anakku habisin dulu makanannya misalnya gitu ya. Kok bisa ya aku setidak ada itu dan urusin anakku yang seperti itu. Tapi itu bukannya karena memang naturnya wanita, orang tua memang seperti itu ya. Bukan karena memang natur seperti itu ya. Maksudnya kasih kepada anak itu sesuatu yang bare minimum gitu. Karena memang sekarang seperti Alkitab ngomong gini bahwa ya kalau kamu cuman ngasih baik ke orang yang baik sama kamu ya memang seperti itu. Orang-orang yang jahat juga kayak ngasih roti ke anaknya, nggak akan ngasih ular gitu. Bukan seperti itu ya. Ya, tapi pengalaman itu baru bisa unlock ketika kita punya anak. Menurut aku ya, lebih kita sebelumnya aku tuh kayak nggak pernah sadar kalau aku tuh bisa semengasihi itu kepada orang lain. Iya. Bahkan tadi compare-nya itu loh, compare-nya yang before after tadi loh. Before gitu ya. Baik. Agak liar pertanyaannya. Tapi aku bisa relate apa yang Leo maksud. Memang karena kita kan memang secara natural, secara normatif kita memang punya semua insting itu kan. Tapi itu nggak akan bisa unlock ketika kita memutuskan untuk child free secara sengaja. Kita kehilangan spektrum yang sangat luas di dalam mengasihi, mengampuni, memberi, menerima. Menurut Thank you. Kita mungkin mau melihat yang lebih dalam lah ya. Kita mau lihat pilihan child free ini dari sudut pandang Alkitab. Kira-kira gimana? Ya, kalau pandangan Alkitab memang aku sangat berhati-hati untuk tidak membawanya pada konteks hitam dan putih ya. Artinya adalah kalau mau dirujuk dari kitab Kejadian, ya beranak cuculah dan penuhilah bumi. Tapi ingat ya, mandat itu diberikan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Artinya mandat itu diberikan dalam keadaan di mana baik benarnya standar hidup manusia itu bergantung sepenuhnya pada Allah. Jadi mandat itu diberikan kepada dua orang yang hidupnya bergantung dan punya standar ya cuman Allah doang, gak punya pikiran yang lain kecuali apa yang Allah inginkan gitu ya. Nah ketika jatuh dalam dosa, dalam hal ini meskipun Adam dan Hawa punya anak anyway gitu ya, dan gak berpikir child free pada waktu itu tapi justru yang menarik adalah begini, saya gak mau jatuh dalam iya dan tidak ya. Yesus itu hadir dalam anak loh.
Meskipun dia lahir karena Roh Kudus, tapi dia mengalami fase di mana dia Jadi bayi dikandung, gitu ya, di bayi, ya, jadi anak, jadi bayi, gitu maksudnya. Oke, gitu ya. paham. Nggak tiba-tiba hadir. Dan Yesus dalam hidupnya pun sangat berpihak pada anak-anak. Jadi coba orang yang mau child free, coba dikenali dulu sebenarnya gambaran teologi operatifnya. Tuhan itu siapa sih ketika melihat anak-anak? Tuhan melihatku sebagai anak-anak dulu. Itu kayak apa? Itu terapinya banyak tuh, konseling. Bisa apa? Main kursi kosong, mengingat memori. Siapa sih Tuhan bagiku ketika aku masih anak-anak pada waktu itu? Bagaimana cara pandang Tuhan untukku? Kenapa ya sampai di titik aku punya pemahaman seperti ini? Gitu. Jadi kalau aku lagi-lagi tidak mau main hitam dan putih, tapi setiap orang punya unik, tapi itulah kalau perjalanan di Alkitab ya. Kenapa ya sejak awal dikasih mandat beranak pinak dengan awalnya itu sampai Yesus yang dilahirkan dalam seorang bayi, dalam anak gitu. Itu kan pasti punya ketersambungan di mana Allah berpihak pada kehadiran anak-anak. Sekalipun note-nya banyak. Kalau pasangan suami istri juga nggak pakai misalnya birth control gitu ya, KB, bertanggung jawab, punya anak 10 di zaman seperti sekarang, finansialnya nggak dicukupin, ini nggak dicukupin, mereka nggak bertanggung jawab juga. Jangan salahkan Allah kalau kayak gitu ya. Tapi soal Allah itu sendiri dalam Alkitab, dia terbuka pada anak-anak. Dia jadi anak gitu. Itu kan berarti sudah mengatakan keberpihakannya pada keberadaannya. Dan jangan pernah lupa dalam konteks perjanjian baru, anak-anak yang tidak diinginkan itu dibuang loh ke laut. Anak-anak yang dirasa cacat itu dibuang ke laut. Hanya karena mungkin badannya bentuknya beda, itu dibuang. Jadi dari dulu tuh praktek untuk dalam tanda kutip membenci anak-anak itu sudah lama gitu. Bukan hal baru, dan Allah berpihak gitu pada anak-anak. Dia menjadi makhluk terlemah. Bayi itu kan makhluk terlemah. Kalau Leo belum tahu, bayi itu bisa mati mendadak, Leo. Itu nama ada SSID atau SID. Itu bisa mati mendadak. Enggak diapa-apain. Out of nowhere gitu loh. Superman is dead maksudnya. Ben. Artinya adalah itu tuh paling lemah gitu. Dan dia berpihak pada anak-anak. Oke, mencoba untuk netralis. Tapi memang ini sih agak menggelitik sih emang sih. Karena kan Yesus hadir sebagai anak, lalu dia berpihak pada anak-anak kan. Tapi itu juga tidak menjadi sebuah sebuah yang ajakan bahwa, untuk punya anak gitu. Punya anak lah sebanyak-banyaknya. Itu menunjukkan bahwa ya kita ini harus berpihak sama, maksudnya memperhatikan anak gitu. Tapi untuk sebuah ajakan bagi kita untuk jangan child free atau berhati-hati dengan child free itu gimana gitu kalau dari Alkitab sendiri? Inilah lagi ya. Karena iya betul sih, maksudnya mandat mandat untuk memenuhi bumi itu kan itu memangnya hanya relate ketika, bukan relate ya, atau mungkin itu terjadi kan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi itu tetap berlaku, hanya saja dengan kondisi yang berbeda. Yang bedanya adalah ini manusia sudah jatuh dalam dosa, seperti itu kan, gitu ya. Tapi apakah itu tetap relate dan tetap bisa dikatakan menjadi sebuah perintah untuk kita ini tetap punya anak? Enggak. Kalau perintah itu hanya diambil dari Alkitab tanpa digumuli, dilihat teksnya ditafsir dengan baik, digumuli terus. Kalau digumuli terus maka akan sampai di titik ini. Apakah pernikahan adalah panggilan Tuhan? Apakah aku memang dipanggil untuk punya anak? Jadi pernikahan dan punya anak itu panggilan. Ya itu lebih ini sih, betul. Gitu loh. Jadi jangan ditafsirkan sebagai sebuah perintah literally, itu hanya diambil, dicomot gitu aja. Tapi lihat dulu teksnya, lihat dulu kronologinya, ditafsir, dan akan sampai pada satu pemahaman dan refleksi untukku. Menikah itu panggilan. Kalau kamu menyadari bahwa ini pernikahanmu adalah panggilan, maka kamu akan selalu dipersiapkan untuk punya anak atau tidak. Jangan salah ya, orang yang memang Allah tidak memberi keturunan, mereka akan dipersiapkan untuk kuat menjadi pasangan suami istri saja.
Semua dipersiapkan gitu. Iya. Oke. Dan anak bukan achievement ya. Oh, ya orang tua apa pasangan yang punya anak lebih baik daripada pasangan yang enggak gitu. Pasangan yang anaknya 5 lebih baik daripada anaknya Punya 1. Tuh, anakmu cuma 1, aku 5. Gitu. Enggak tahu. Gitu, jadi kayak gitu maksudnya tadi maunya itu toh. Boleh nggak sih child free gitu ya? Ya, gitu ya. Cuman kalau memang ngomongin soal panggilan ya oke lah. Berarti ini soal panggilan. Kalau panggilan yang kamu nggak boleh main-main ngambil keputusannya. Iya, Jangan cuma apapun harus itu. digumulkan sungguh-sungguh. karena gitu. kalau cuma sekedar mandat itu jadinya ya hanya sekedar tradisi ya, kayak cuma Otomatis. ya, normalnya gini nih Iya. gitu aja gitu. Jadi nggak no preparation gitu ya. Mm. Nah, kalau itu sebuah panggilan ya itulah harus kamu siapkan sungguh-sungguh. Yes. Seperti itu ya, Cek. Oke. Betul. Kalau menurut Cek gimana, Cek? Iya, Cina. setuju. Gak ada pendapat lain gitu ya? Iya, benar-benar harus kayak tadi yang tak bilang pertama, kalau memang kamu memutuskan child free secara sadar ya di berdua itu apa kita mau apa nih sama hidup ini kalau kita memang mau child free. Apakah memang benar-benar panggilan kita dan kamu secara sadar memang punya trauma yang besar dari kedua belah pihak atau satu pihak, sehingga aku merasa sih memang dengan tanggung jawab ya penuh bahwa aku incapable nih, benar-benar aku incapable untuk jadi mami. Aku aware bener gitu loh. Mungkin maksudnya justru di dalam pertanggungjawaban itu lalu oke, kita child free nih, terus kita mau apa dalam hidup ini dengan panggilan Tuhan, dengan pelayanan kita, pekerjaan kita, bagaimana kita jadi berkat. Itu sih yang lebih ke tanggung jawabnya lebih ke situ ya gitu. Jadi enggak cuman we are young, we are free. Gitu sih, balik ke situ. Kalau kita mau ngomongkan itu sudut pandang Alkitab ya. Artinya bagaimanapun gereja itu punya cara masing-masing untuk ini ya. Jadi punya posisi masing-masing ya. Kira-kira kalau kita sendiri posisinya gimana ya kira-kira Posisi untuk GKI. melihat ya tren child free ini? Oke, dilihat dari liturgi pernikahan saja. Nasihat pernikahan di GKI masih ada loh pendeta yang semua pendeta kami artinya di liturgi itu masih ada loh perkataan, jika saudara dikaruniai anak atau anak-anak, didiklah mereka. Artinya GKI pun bukan mendorong atau tidak, tapi mengingatkan bahwa anak itu adalah karunia, adalah panggilan. Kalau berani masuk dalam pernikahan, ya beranilah hidup dipanggil sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Entah itu punya anak atau tidak. Jadi memang GKI cenderung untuk melihat secara liturgis juga dan pendampingan pastoral bahwa apapun yang dipanggil oleh Tuhan itu kamu mesti mempertanggungjawabkannya. Punya anak, kalau kamu dipanggil punya anak ya pertanggungjawabkanlah, kalau tidak ya pertanggungjawabkanlah hidupmu. Kalau kayak gitu Tuhan suruh apa dong? Iya. Gitu. Oke. Berarti pilihan child free itu kalian jangan asal ngambil. Coba ya, cuman dipikir gara-gara ulang ini ya. guys. Cuman gara-gara FOMO aja. Iya, Aduh, biar nggak repot, nggak ribet. Efisiensi dan efektivitas Hidup. Karena saya juga ini sebenarnya mungkin mulai kepikiran di situ gitu. Saya ngerasa karena saya ini tipe yang suka belajar gitu. Saya masih pengen kuliah gitu lah. Jadi saya mikir juga ya kalau kuliah ini kira-kira terhambat nggak ya ini saya. Jadi kalau mau ngomongin egois tuh nggak cuman child free itu nggak cuman ini ya. Maksudnya punya anak kan bisa jadi mikirnya egois apa yang jaga aku. Tapi child free itu bisa cenderung jadi egois ya. Maksudnya aku pengennya pokoknya tentang aku gitu. Jadi aku jadi pusat ketika berkeluarga ya, jadi pusatnya aku gitu malah jadinya. Iya, malah cenderung saya lihat itu ya. Bisa. Malah anak itu sebenarnya kita balik lagi ya tadi ya. Ini saya nggak ngomong bahwa bukan berarti yang nggak punya anak nggak bisa mengalami ya. Tapi anak itu juga jadi membuat kita ini ya lebih berpikir untuk tidak egois. Gitu ya. Jadi tidak egois gitu ya Bu ya. Ya, meskipun kenyataannya juga ada ya orang tua yang tetap egois sama aja. Betul. Meskipun udah punya ada aja pasti ada. Ya, Tapi gitu. betul idealnya begitu Leo. Yeah. Dan aku sangat mau mengapresiasi pada Leo, anak-anak muda dan teman-teman juga ya yang belum menikah dan punya anak yang sempat berpikir child free, karena itulah tanda, kata Cinova tadi, itulah tanda kalau teman-teman itu awareness-nya makin tinggi bahwa anak itu nggak boleh main-main loh. Betul. Jangan asal punya anak, juga jangan asal nggak punya anak, gitu ya. Artinya kalian tuh udah awareness-nya udah baik sekali. Jadi
Semangat ya. Saya Semangat ya? semangat. Personal. Nanti 4 ya. Pasti betul. Ya, anak sekolah minggunya makin banyak. Oke, yang pasti gereja tidak menjadikan ini, maksudnya soal anak beranak ini ya, itu sebagai sebuah cara untuk multiplikasi gitu ya. Tidak hanya Jangan sampai ya. sesimpel itu. Ya, jangan sampai seperti itu gitu ya. Oke, saya mau ngobrol lebih lama lagi sebenarnya. Cuman ya tahu waktu kita sudah habis ya. Mungkin saya dalam obrolan ini muncul pertanyaan yang liar mungkin ya. Tapi sayang waktunya sudah habis ya. Tapi sebelum menutup nih podcast kita supaya lebih nampol lagi ya. Saya mau para narasumber kita ini untuk memberikan closing statement gitu ya, supaya mempertegas pesan dari podcast kita hari ini. Saya persilahkan. Mungkin dari co-hostnya dulu. Iya, benar. Oh, co-hostnya boleh nih, co-hostnya boleh. Co-hostnya. Mungkin based on experience boleh. Atau reflection gitu ya. Buat teman-teman, khususnya pasangan-pasangan muda, kalau kalian pernah atau sedang berpikir sama seperti aku yang dulu untuk memilih child free, yuk teman-teman coba dilihat lagi kepada diri kita, aware lagi seperti apa yang tadi sudah banyak disampaikan di sini. Apakah mungkin karena kita memiliki bentukan-bentukan yang dari baheula itu membuat kita merasa kita nggak mampu, kita nggak siap. Tapi ingat bahwa memiliki anak itu adalah sebuah anugerah. Kita bisa punya, kita bisa nggak punya. Itu semua tergantung daripada kehendak Tuhan, daripada anugerah Tuhan. Anak adalah precious gift ya, precious gift dari Tuhan buat keluarga kita. Jadi kalau misalnya kita bisa punya anak, yuk mari kita jaga, kita rawat, kita didik mereka hidup, kenal, dekat dengan Tuhan. Karena meskipun memiliki anak atau tidak memiliki anak itu bisa kita kutip-kutip manusia pikir kita bisa atur gitu ya, kita bisa akalin. Apalagi tadi mungkin kita bisa merasa kita bisa melakukan hal-hal yang kita mau tanpa beban, tanpa ribet. Tapi kita tidak didesain dan kita tidak dipanggil untuk menjalani hidup yang nyaman, hidup yang enak. Tuhan panggil kita untuk hidup di dalam sebuah pembentukan yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu penuh sengsara loh. Kita itu dibentuk dalam penderitaan. Hidup gak akan bisa lepas dari penderitaan, hidup gak akan bisa lepas dari keribetan, dari keriuhan. Jadi apapun yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, percayakan Tuhan bersama kita dan kita bisa melewati semuanya bersama dengan Tuhan. Oke, thank you. Hidup adalah penderitaan. Jadi teringat biksu. Hidup adalah penderitaan. Mari kita bertapa. Gitu ya. Oke, itu dari terima kasih ya. Terima kasih. Cindy. Oke, saya dulu aja nih ke Ibu Pendeta biar yang paling bagus yang terakhir. Silakan, Cindy, Pak. Ya terus persiapan aja dari aku itu. Bentuk tanggung jawab kita harus benar-benar bertanggung jawab tuh persiapan. Apapun itu persiapkan baik-baik. Kalau yaitu ajakan untuk pulih bersama bisa kok gitu. Pulih bersama kamu dan pasanganmu untuk nanti juga menjadi orang tua juga yang lebih membangun pribadi yang lebih loving, lebih caring gitu tuh. Belajar dari pulih diri dulu aja gitu. Bisa berproses terus. Thank you Cineva. Silakan. Ya teman-teman, terima kasih sudah sangat belajar aware sama soal kehadiran anak. Punya anak atau tidak itu tidak semudah kamu mau pakai baju apa hari ini. Jadi yuk kita belajar dulu aja dan terbuka. Oke, terima kasih Cik Nova, terima kasih Kak Keisha yang sudah bersedia menjadi Nova Sumber, dan juga Cindy, terima kasih juga sudah semuanya menemani saya hari ini sebagai host dan juga sharing ya pengalamannya. Itu yang saya kejar kemarin itu. Spesial. Oke, thank you. Spesial. Oke, terima kasih juga untuk para penonton dimanapun kalian berada sudah setia menonton Pak Coy ya episode ini. Minggu depan kita akan tetap bertemu lagi gitu ya. Tentu saja dengan topik yang pasti tidak kalah seru dari topik kita hari ini. Oke, kalau gitu see you semua. Bye. Bye.